Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Rahmani Andian dari program studi arsitektur lanskap dengan NIM 122390057. Perkenalkan, nama saya Arta Melina Febriani dari Arsitektur Lanskap dengan NIM 122390055. Dan saya Raffi Mediani Firdaus dengan NIM 122390058 dari Arsitektur Lanskap. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa sih itu contohnya. Di sini ada contoh dari sistem e-tilang, yaitu alatnya kamera pemantau. Fungsi kamera pemantau ini adalah untuk biasanya diterapkan oleh pihak kepolisian untuk memungkinkan data terkait pelanggaran lalu lintas yang tidak harus diperbolehkan dengan mendatangi server data kamera pemantau. Kamera karena telah terintegrasi dengan pusat data di kantor polisi melalui jaringan Internet of Things, maka polisi dapat mengidentifikasi pelaku secara langsung. Yang kedua, ada mobil pintar. Fungsinya itu menghubungkan beberapa mobil sehingga bisa saling bertukar informasi seperti informasi mengenai lokasi, kecepatan, dan kecepatan berdasarkan fitur yang disediakan. Teknologi dalam mobil pintar pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu Fins to Infrastruktur dan Fins to Fins. V2L memungkinkan mobil pintar untuk melakukan pemeriksaan diagnostik dan memberikan laporan analisis terperinci mengenai mobil tersebut. Mobil juga bisa mengetahui rute terpendek dan menemukan tempat parkir yang kosong dengan. Di samping itu, V2V memanfaatkan transfer data dan bandwidth berkecepatan tinggi untuk melakukan tugas-tugas yang berat seperti menghindari tabrakan, memotong lalu lintas dan tidak perlu, dan yang lainnya. Nah, penerapan IoT dalam mobil pintar itu adalah menunjukkan bahwa IoT tidak hanya bisa berfokus pada optimalisasi fungsi internal kendaraannya saja, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan di dalam mobil. Mobil pintar mampu mengoptimalkan pengoperasian perawatan dan kenyamanan mobil tersebut dengan menggunakan sensor on-board dan konektivitas internet. Yang ketiga ada kalung hewan peliharaan dengan GPS. Fungsi dari kalung yang dilengkapi dengan GPS ini dapat melacak atau mengetahui posisi lokasi dari hewan peliharaan saat mereka bermain atau ketika mereka hilang. GPS ini dapat diakses melalui aplikasi di smartphone. Beberapa fitur di aplikasi juga dapat mengetahui informasi mengenai detak jantung, suhu tubuh, aktivitas, dan tingkat kebugaran hewan peliharaan. Yang keempat ada penyiram tanaman otomatis. Fungsinya yaitu dapat menyiram tanaman secara otomatis dengan bantuan sensor yang dapat dikontrol secara manual melalui aplikasi yang terhubung dengan internet. Sensor berupa pengukuran cahaya, kelembapan tanah, dan suhu ruangan. Adapun output dapat berupa misting, sprinkle, blower, dan lampu. Dan yang kelima, pemantau suhu air. Sebagai alat memantau suhu air yang biasanya dipakai untuk akuarium dalam skala kecil dan tambak atau kolam-kolam penangkaran dalam skala yang lebih besar. Pemantauan bisa melalui aplikasi mengirimkan notifikasi ke pemilik atau keeper. Lalu heater atau cooling otomatis menyesuaikan sehingga membuat suhu air stabil dan membuat ikan menjadi nyaman. Dan yang keenam dan terakhir ini, vacuum cleaner pintar. Vacuum cleaner pintar ini dapat membantu membersihkan lantai ruangan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Vakum ini dapat bergerak secara mandiri dengan mengikuti perintah dari aplikasi terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Dalam aplikasi tersebut juga dapat mengatur jadwal serta fungsi dari vacuum cleaner ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.